Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwati fillah, hadirin jamaah Masjid An-Nafi Dago yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio lain serta para pemirsa beberapa stasiun TV dan juga para netizen. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Fiqih Al-Asmaul Husna. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas Al-Haq dan Al-Mubin. Sekarang kita teruskan ketiga nama yang memiliki makna yang sama, Al-Qadir, Al-Qadir, dan Al-Muqtadir. Seluruh nama ini, tiga nama ini ada dalam Al-Quran. Tapi yang lebih banyak adalah Al-Qadir dengan dipanjangkannya dal. Lalu Al-Qadir, baru yang terakhir Al-Muqtadir. Tentang Al-Qadir, Allah berfirman dalam Al-Baqarah 284, Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah terhadap segala sesuatu maha kuasa. Fatir ayat 44, Innahu kana aliman qadira. Sungguhnya dia maha alim dan maha qadir. Dan banyak lagi ayat-ayat lain tentang Al-Qadir. Adapun Al-Qadir dengan dipanjangkannya qaf dan dipendekannya dal, di antaranya terdapat dalam surah Al-An'am 65, Qul huwal qadiru ala ayyab'atha alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Katakan oleh Muhammad, dia Al-Qadir, maha kuasa, untuk mengutus atau mengirimkan kepada kalian azab, baik dari atas kalian ataupun dari bawah kaki-kaki kalian. Ini ayat tentang Al-Qadir dan banyak lagi ayat lainnya. Adapun Al-Muqtadir dalam Al-Kahfi 45, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan Allah terhadap segala sesuatu muqtadir. Inilah tiga nama, beda sedikit lafaz tapi maknanya sama. Semua lafaz tadi menunjukkan tetapnya Qudrah sebagai sifat Allah. Qudrah itu maha kuasa. Allah Azza wa Jalla sempurna kekuasaannya. Dengan kekuasaannya dia mengadakan seluruh yang ada.
Dengan kekuasaannya dia mengatur seluruh yang ada. Dengan kekuasaannya dia menyempurnakan semua yang ada. Dengan kekuasaannya dia menghidupkan dan mematikan. Dia dengan kekuasaannya membangkitkan kembali hamba-hamba untuk diberi balasan nanti di akhirat. Yang berbuat baik diberi balasan baik, yang berbuat buruk diberi balasan buruk. Dialah yang apabila menghendaki sesuatu cukup dengan mengatakan kun, jadilah kamu, maka jadilah sesuatu itu. Dengan kekuasaannya dia membolak-balikan hati sekehendaknya dan semaunya. Dia memberi hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki dan menyesatkan siapa saja yang dia kehendaki. Dia menjadikan keimanan bagi orang mukmin dan menjadikan kekufuran bagi orang kafir. Dan menetapkan kebaikan bagi orang-orang yang baik dan kedurhakaan bagi orang-orang yang durhaka. Karena kesempurnaan kekuasaannya, tidak ada sesuatu pun yang bisa meliputi ilmunya. Ilmu-ilmu Allah tidak bisa diketahui oleh makhluknya. Kecuali apa yang Allah kehendaki untuk diajarkan kepada makhluk tersebut. Kalau kita tahu sesuatu hanya karena diberitahu oleh Allah. Karena kesempurnaan kekuasaannya dia menciptakan langit dan bumi beserta isinya pada 6 hari. Dan dia tidak merasa kelelahan setelah menciptakan langit dan bumi itu. Tak ada sesuatu pun dari kalangan makhluknya yang bisa melemahkannya. Dan tidak ada sesuatu pun yang luput darinya. Luput dari pengetahuannya, pengawasannya. Tak ada. Bahkan seluruh makhluk ada dalam genggaman tangannya dimanapun makhluk itu berada. Dialah yang kekuasaannya selamat dari seluruh yang bermakna kelemahan. Kelelahan, kecapean, cangkel, pegal, enggak. Karena kesempurnaan kekuasaannya, segala sesuatu taat kepada perintahnya. Dan berada di bawah pengaturannya. Maka apa saja yang dia kehendaki, pasti terjadi. Dan apa yang tidak dia kehendaki, tidak mungkin terjadi. Itulah cakupan makna Al-Qadir, Al-Qadir, dan Al-Muqtadir. Dan di antara rukun iman yang sangat agung adalah iman kepada takdir. Allah berfirman, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdirnya. Itu dalam surah Qaf ayat 49. Al-Ahzab 38, wa kana amrullahi qadran maqdura. Dan urusan Allah itu semuanya telah ditakar, sudah ditentukan, sudah ditakdirkan. Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah telah menciptakan segala sesuatu lalu Allah tetapkan takdir-takdirnya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
Dia berkata, ja'a musyriku Quraisyin yukhasimuna Rasul sallallahu alaihi wasallam fil qadar. Datang orang-orang musyrik Quraisy ngajak debat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang takdir. Kata mereka, enggak ada takdir. Apa yang terjadi nanti tergantung kita sekarang. Bukan karena takdir Allah. Maka turun surah Al-Qamar 47, innal mujrimina fi dhalali wa su'ur. Yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massas saqar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya orang-orang durhaka, orang-orang kafir maksudnya, berada dalam kesesatan dan neraka sa'ir. Pada hari ketika wajah-wajah mereka diseret di dalam api neraka. Sambil dikatakan, rasakan olehmu sentuhan neraka saqar. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdir-takdirnya. Ya, takdir itu ada. Siapa yang tidak beriman kepada takdir berarti dia tidak beriman kepada Allah. Berkata Imam Ahmad, al-qadru qudratullah. Takdir itu salah satu bukti kekuasaan Allah. Jadi salah satu wujud dari Maha Qadir, Maha Kuasanya Allah, ditetapkanlah adanya takdir. Saking kuasanya semua yang terjadi hanya yang Allah takdirkan. Yang tidak ditakdirkan tidak akan terjadi. Maka mengingkari takdir sama dengan mengingkari kekuasaan Allah. Dan menentang sifat-sifat Allah atau sesuatu dari sifat Allah itu. Dan ini bertolak belakang dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena salah satu di antara rukun iman adalah, salah satu di antara konsekuensi dari beriman kepada Allah adalah beriman kepada takdir-takdirnya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-qadru nizamu tauhid, faman wahhadallaha wa amana bil qadar fahiyal urwatul wuthqa allati la infisama laha, wa man wahhadallaha ta'ala wa kadzdzaba al qadar naqasa tauhid. Takdir itu adalah manajemen Allah. Salah satu bentuk pengaturan Allah terhadap alam dan makhluknya ini adalah adanya takdir. Takdir itu salah satu wujud dari nizam Allah. Nizam itu manajemen, cara mengatur, cara mengelola. Maka siapa orang yang mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dan beriman kepada takdir, maka itulah yang dimaksud al-urwatul wuthqa. Tali yang sangat kuat. Dalam Al-Quran disebutkan, faman kafara bit-taghut wa yu'min bil wa yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lang fisama laha. Siapa yang kufur kepada taghut dan iman kepada Allah, berarti dia telah berpegang teguh terhadap al-urwatul wuthqa, tali Allah yang kuat. Lang fisama laha, dia tidak akan lepas selama-lamanya. Jadi siapa orang yang mentauhidkan Allah dan beriman kepada takdir, itulah tali Allah yang kuat yang tidak akan lepas selama-lamanya. Tapi siapa orang yang mentauhidkan Allah tapi mendustakan takdir, nggak percaya adanya takdir,
berkuranglah nilai tauhidnya. Berkata Auf, Sami'tul Hasan yaqul, aku mendengar Al-Hasan berkata, Man kadzdzaba bil qadar faqad kadzdzaba bil Islam. Inna Allah tabaraka wa ta'ala qaddara aqdaran wa khalaqal khalqa biqadarin wa qassama al-ajal biqadar wa qassama al-arzaq biqadar wa qassama al-bala biqadar wa qassama al-afiyah biqadar. Siapa yang mendustakan takdir, berarti dia telah mendustakan Islam. Sesungguhnya Allah telah menetapkan beberapa takdir, banyak takdir. Dan telah menciptakan seluruh makhluk dengan takdir-takdirnya. Membagi ajalnya dengan takdirnya. Jadi semua ajal seluruh makhluk sudah Allah takdirkan. Membagi rizki juga dengan takdirnya. Membagi bala. Bala itu ya kanyeri kaperih gitu. Penderitaan, musibah, bukan bala-bala. Allah membagi bala, musibah, itu juga dengan takdir. Allah membagi kesehatan, siapa yang disehatkan, siapa yang disakitkan. Itu juga dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Iman kepada takdir termasuk sifat ahli ilmu yang paling mulia. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika Ibnu Abbas menafsirkan surah Fatir 28, bunyi surah Fatir itu innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanyalah orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama. Kata Ibnu Abbas, alladzina yaquluna innallaha ala kulli syai'in qadir. Para ulama yang takut kepada Allah itu maksudnya adalah orang-orang yang berkata bahwa Allah sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ketika menerangkan ucapan Ibnu Abbas ini, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang beliau jelaskan dalam kitab Syifa'ul Alil. Kata beliau, wa hadha min fiqh Ibnu Abbas wa ilmihi bita'wil wa ma'rifati bihaqa'iqil asma was sifat. فإن أكثر أهل الكلام لا يوفون هذه الجملة حقها وإن كانوا يقرون بها فمنكر القدر وخلق أفعال العباد لا يقرون بها على وجهها ومنكر أفعال الرب تعالى القائمة به لا يقرون بها على وجهها. Kata Imam Ibnu Qayyim, ucapan Ibnu Abbas tadi bahwa para ulama yang takut kepada Allah itu yang berkata bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kata Imam Ibnu Qayyim, ini termasuk bukti pemahaman Ibnu Abbas dan keilmuannya tentang tafsir dan pengetahuannya tentang hakikat asma dan sifat Allah. Karena kebanyakan ahlul kalam itu ahli filsafat, tapi di kalangan muslim, seperti Mu'tazilah, seperti Asy'ariyah, dan yang lain-lain, itu disebut ahlul kalam. Kalau di luar muslim disebut filsafat, filosof. Kesamaan filosof dengan ahlul kalam sama-sama menggunakan otak, akal. Menggunakan dalil-dalil akal. Bedanya, kalau filsafat berangkat dari keraguan-raguan, dicari dalil akal,
didapatkanlah keyakinan atas dalil akalnya tersebut. Kalau ahlul kalam, karena muslim berasal dari keyakinan tentang kebenaran sesuatu. Lalu dicari dalil akal untuk mendukung kebenaran ini. Contoh tentang Allah itu ada dan esa. Kalau filosof ragu, benar nggak Allah itu ada? Kalau ada berapa? Benar nggak satu? Dicari dalil akal. Akal ternyata berkesimpulan Allah itu ada dan esa. Didapat keyakinan berdasarkan dalil akal. Tadinya ragu-ragu. Kalau ahlul kalam yakin karena qul huwallahu ahad. Allah ada dan esa. Yakin. Lalu dicari dalil-dalil akal untuk menguatkan keyakinan ini. Jadi kesamaan filosof dengan ahlul kalam adalah metodologinya, caranya menggunakan akal. Perbedaannya titik pemberangkatannya. Ahlul kalam berangkat dari keyakinan, kalau filosof berangkat dari keraguan. Nah, Ibnu Abbas menyatakan ulama itu yang takut kepada Allah itu yang berkata Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini termasuk bukti pemahaman dan ilmu Ibnu Abbas tentang tafsir dan pengetahuan beliau tentang hakikat nama dan sifat Allah. Karena kebanyakan ahlul kalam tidak menunaikan hak atas kalimat ini. Maknanya kalimat innama yakhshallaha min ibadihil ulama atau innallaha ala kulli syai'in qadir, mereka tafsirkan dengan makna yang jauh panggang dari api. Maknanya jadi menyimpang. Sekalipun mereka mengakui adanya ayat ini ayat, kan nggak mungkin mereka ahlul kalam itu mengingkari ayat, nggak mungkin. Karena mereka meyakini ayat ini kalamullah. Nggak mungkin diingkari ayatnya. Diakui. Tapi isinya mereka berkesimpulan ingkar kepada takdir. Ingkar kepada kemakhlukan perbuatan hamba. Perbuatan hamba ini menurut Quran makhluk. Allah menyatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa-apa yang kalian amalkan. Kita ciptaan Allah, amal kita ciptaan Allah. Oleh ahlul kalam diingkari, enggak. Amal kita ciptaan kita sendiri, kan kita yang bikin, kita yang berbuat gitu tuh. Karena pakai akal kita makan. Kenapa makan perbuatan kita makan, kenapa disebut ciptaan Allah? Kan kita yang berbuat. Akal kan? Jadi ciptaan amal kita, ciptaan kita itu kata ahlul kalam. Kata Allah, amal kalian ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi mereka mengakui ayat ini tapi mengingkari isinya. Mereka mengakui ayat ini tapi memahami makna tidak dengan pemahaman yang sebenarnya. Lalu bagaimana memahami bahwa amal kita ciptaan Allah walaupun realitanya kita yang berbuat? Sering saya jelaskan. Kenapa amal kita disebut ciptaan Allah? Karena Allah yang merekayasa mengatur perbuatan kita. Allah memberi keinginan kepada kita untuk berbuat dan memberi kemampuan kepada kita untuk berbuat. Lahir we perbuatan eta gitunya. Masuk akal enggak? Masuk akal. Anehnya kalau umpamanya film, video gitu ya.
Ini yang bikin video ini sutradara atau produser atau apalah saya nggak ngerti. Padahal yang memerankannya aktornya. Hasil karya sutradara anu kan gitunya. Kenapa diklaim sebagai hasil karya sutradara? Padahal yang mainnya aktor. Gak ada yang protes tentang masalah itu. Aktor juga, ya enak saja itu hasil karya sutradara. Saya yang guling-gulingan gitu kan. Saya yang acting gitu. Gak ada yang protes gitu kan. Oh iya, ini hasil atau mahakarya dari sutradara anu. Padahal yang ininya, yang mainnya aktornya, yang mainnya itu aktornya. Tapi gak ada yang protes. Semua sepakat film ini hasil karya sutradara. Tapi ketika perbuatan manusia disebut ciptaan Allah, banyak yang protes tuh. Gitu dah jelema mah. Disebutkan bal yasrahuna annahu la yaqdiru ala fi'li ma yaqumu bihi. Bahkan mereka ahlul kalam menjelaskan bahwa Allah tidak mentakdirkan perbuatan manusia. Siapa orang yang tidak mengakui, tidak meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla setiap hari itu sibuk melakukan hal yang diinginkannya, tidak mengakui, tidak meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla berkuasa atas segala sesuatu, tidak meyakini bahwa semua hati-hati manusia itu berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Dan Allah maha pembolak-balik hati secara hakiki. Dan apa yang Allah kehendaki, hati manasa yang Allah kehendaki untuk diistiqomahkan, maka dia istiqomah. Yang disesatkan maka dia akan istiqamah. Siapa yang tidak mengakui semua itu berarti dia tidak mengakui Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Makna Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu itu mencakup juga berkuasa mengatur hati manusia. Setiap detik Allah sibuk mengatur semua itu. Tapi walaupun sibuk, kalau manusia sibuk pasti capeknya. Allah mah tidak. Wa ma massana min lughub. Allah tidak disentuh rasa capek, lelah, cangkel, pegal, sugan rasanya babatak. Tidak. Itu mah orang, itu manusia karena kelemahannya. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah sibuk. Sibuk apa? Oh, mengatur seluruh alam. Termasuk membolak-balikan hati manusia. Wajib diyakini yang membolak-balikan hati kita Allah. Semua hati manusia berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Itu nas hadis. Nabi SAW menyatakan, Inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi rahman ka qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati semua bani Adam berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Seperti satu hati. Lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Makanya salah satu doa yang masyhur, salah satunya Nabi menyatakan, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Ya Allah yang maha merubah-rubah hati, tetapkan hati saya di atas ketaatan kepadamu. Jadi itu salah satu wujud Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk mengatur perbuatan manusia. Apakah masuk akal perbuatan manusia disebut ciptaan Allah dengan penjelasan tadi? Ya. Kalau Allah mau menciptakan
perbuatan seorang hamba dalam satu bentuk perbuatan, umpamanya baca Quran. Baca Qurannya seseorang itu makhluk ciptaan Allah. Gimana caranya Allah menciptakan perbuatan tersebut? Dikasihlah orang itu untuk dikasih keinginan untuk membaca Quran, dikasih kesempatan dan kemampuan. Joro-joro ingin baca, dikasih kemampuan, waktu luang, sehat, macam-macam. Akhirnya baca Quran. Tuh begitu mekanismenya. Begitu prosedurnya kalau Allah mau menciptakan sebuah perbuatan. Maka tak heran perbuatan manusia disebut ciptaan Allah. Nah kalau Allah tidak ngasih keinginan, tidak ngasih kemampuan, nggak akan berbuat orang itu gitu. Dan banyak lagi perkara-perkara lain yang ini semuanya termasuk di antara cakupan dari pemahaman Ibnu Abbas yang menafsirkan innama yakhshallaha min ibadihil ulama, bahwa orang yang paling takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya adalah hanya ulama. Yang dimaksud ulama di sini yang mengetahui atau yang berkata bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Karena Allah berkuasa atas segala sesuatu, pantas ditakuti. Salah satu bentuk ketakutannya itu takut hatinya itu disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tak ada lagi orang yang bisa memberikan petunjuk atau hidayah kepadanya. Inilah penjelasan Ibnu Qayyim terhadap ungkapan Ibnu Abbas tersebut. Kemudian kata mu'allif hadza wa inna lil iman bi qudratillahi allati dalla 'alaiha asma'uhu al-qadir al-muqtadir atharan 'azimah. Keimanan terhadap kekuasaan Allah yang terkandung dalam 3 nama ini, Al-Qadir, Al-Qadir dan Al-Muqtadir, itu memberi pengaruh yang agung kepada orang tersebut. Dan melahirkan buah yang penuh barokah. Seluruh dampak baik dan buah penuh barokah tersebut kembali keuntungannya kepada si hamba dunia dan akhirat. Bagaimana tidak? Beriman kepada hal ini termasuk porosnya tauhid. Fondasi dari keimanan dan kesempurnaannya, termasuk dasar dari agama dan pilar dari agama ini, dan termasuk di antara salah satu rukun iman dan fondasi bagi perbuatan ihsan. Apa saja buah yang lahir dari hal ini? Pertama disebutkan, di antara buah yang penuh barokah dari keyakinan ini, keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, adalah akan menguatkan seorang hamba dalam beristi'anah kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Isti'anah itu minta tolong. Karena tahu Allah satu-satu yang berkuasa, maka hanya minta tolong kepada Allah dan tawakal kepadanya. Dan bersandar dengan cara penyandaran yang sempurna kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tercermin dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu saat aku berada di belakang Nabi SAW. Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas ini dibonceng oleh Nabi di atas sebuah kendaraan. Unta ya, bukan motor. Lalu berkata, Ibnu Abbas waktu itu ABG. Masih remaja. Kata
Ibnu Abbas berkata Nabi SAW, ya gulam, hei ujang, bahasa orang mah gitu kan kabudak itu. Ibnu Abbas itu saudara sepupu dari Nabi SAW. Putra siapa bapak Ibnu Abbas? Abbas. Nama aslinya Abdullah bin Abbas, suka disebut Ibnu Abbas. Abbas ini paman Nabi SAW. Jadi Ibnu Abbas itu saudara sepupu. Ya gulam, wahai ujang, inni u'allimuka kalimat. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. 1. Ihfadillah yahfadka. Pelihara Allah olehmu atau jaga Allah olehmu, Allah akan menjagamu. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Kita menjaga Allah, Allah akan jaga kita. Maksud menjaga Allah, menjaga agamanya. Dengan cara dipelajari, difahami, diamalkan, diajarkan, didakwahkan. Itu cara menjaga agama Allah. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga Allah olehmu, kamu akan menemukan Allah akan berada di hadapanmu. Akan ditolong oleh Allah, akan dibantu, dilindungi. Itu kalimat kedua ya. Kalimat pertama tadi ihfadillah yahfadka. Kalimat kedua ihfadillah tajidhu tujahak. Ketiga, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta, mintalah kepada Allah. Keempat, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan hanya kepada Allah. Kelima, ini masalah takdir. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka bisyai'in illa qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, seandainya umat manusia semuanya berkumpul sepakat mau memberi manfaat kepada kamu dengan sesuatu, baik uang, makanan, kendaraan atau apa saja, semua manusia sepakat mau memberi sesuatu yang manfaat bagimu. Apa kata Nabi? Mereka tidak bisa memberi manfaat apapun kepadamu sedikit pun kecuali apa-apa yang telah Allah takdirkan. Kalau nggak ditakdirkan, walaupun miliaran manusia berupaya sepakat mau memberi, nggak akan jadi itu. Sebaliknya, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Seandainya seluruh umat bersepakat, berkonspirasi mau memberikan madarat kepadamu dengan sesuatu, bikin rencana jahat, makar, apa aja, yuk kita boikot, yuk kita hajar rame-rame, yuk kita bunuh, yuk kita culik, yuk kita sergap. Pokoknya akan berbuat sesuatu yang buruk dan jahat. Apa kata Nabi SAW? Mereka tidak bisa memberi madarat kepadamu kecuali sesuatu yang telah Allah takdirkan atasmu. Kalau tidak ditakdirkan, maka nggak akan kena. Dahulu kan Nabi SAW itu sudah mau disergap, dibunuh, diusirkan gitu. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingat ketika orang-orang kafir berbuat makar, rencana jahat, berkonspirasi. Untuk apa? Untuk menyergapmu, membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat makar, Allah juga membuat makar. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Kalau nggak ditakdirkan, nggak akan kejadian. Inilah buah yang pertama dari iman kita kepada sifat qadirnya Allah, yaitu akan tambah tawakal, bersandar, hanya minta perlindungan, pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla saja. Kedua, wa min atharihi, di antara dampak
baik dari keimanan kepada sifat qadirnya. Allah adalah takmilus sabri wa tatmimuhu wa husnul ridha anillah. Sempurnanya kesabaran, sempurnanya bagusnya sifat ridho dia kepada seluruh ketetapan Allah. Karena Allah yang menetapkan, apalagi dengan keyakinan semua ketetapan Allah itu pasti baik dan menguntungkan untuk dirinya. Nggak mungkin Allah itu menetapkan sesuatu yang akibatnya buruk bagi kita. Nggak mungkin tuh. Kadang-kadang yang kita rasakan buruk tapi nanti akibatnya itu manis. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Mungkin saja kamu membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik untukmu. Dalam kehidupan nyata kita benci sesuatu padahal itu baik. Seperti jamu-jamuan herbal kan rasanya pahitnya. Tapi kalau diminum baik apa jelek? Baik. Seperti ketika kita sakit disuntik oleh dokter. Kita nggak suka, kita benci, amit-amit, takut patah di dalam, takut salah obat, takut macam-macamnya. Tapi efeknya baik. Termasuk semua musibah Allah yang takdirkan. Terasa pahit oleh kita, tapi yakinilah efek akhirnya pasti baik. Maka meyakini hal itu kita akan ridho. Sabar menghadapinya dan tinggal mempertahankan kesabaran di tengah penderitaan. Tunggu saja buah manisnya di akhir dari musibah tersebut. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Maknanya setelah satu kali kesulitan akan datang dua kemudahan. Makanya kalau kita sedang mengalami penderitaan, kesulitan, jangan ingat-ingat kesulitannya, tapi ingat-ingat dua kebahagiaan apa ya yang akan Allah berikan setelah berlalunya kesulitan ini. Itu aja. Tinggal bayangkan sudah suganwe dikasih jodoh, suganwe dikasih pasangan, suganwe dikasih partner, eta keneh. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang beliau jelaskan dalam kitab Madarijus Salikin. Kata beliau, man mala'a qalbahu minar ridha bil qadar, mala'a Allahu sadrahu ghinan wa amnan wa qana'atan. Ini rahasia agar hidup ini nyaman ya. Wa farraga qalbahu li mahabbatihi wal inabati ilaihi wa tawakkuli alaihi. Wa man fatahu haddahu minar ridha imtala'a qalbuhu bididdi dhalik washtaghala amma fihi sa'adatuhu wa falahuhu. Siapa orang yang memenuhi hatinya dengan ridho kepada takdir Allah. Pokoknya apapun yang terjadi ini takdir Allah, ridho, pasti ini akhirnya baik gitulah. Siapa yang memenuhi hatinya dengan rasa ridho kepada takdir Allah, Allah akan penuhi hatinya dengan perasaan cukup, aman, dan qanaah. Nggak akan resah, nggak akan gelisah, nggak akan depresi, nggak akan putus asa. Dan Allah akan penuhi hatinya dengan cinta kepada Allah, taubat kepada Allah, dan tawakal kepada Allah. Sebaliknya siapa orang yang tidak memiliki sifat ridho terhadap takdir Allah dalam dirinya, kalau ada musibah tuh mengeluh. Kalau ada musibah tuh putus asa, depresi, stres dan yang seterusnya, maka Allah akan penuhi hatinya dengan hal-hal yang sebaliknya dengan yang tadi. Dia stres, dia depresi, dia resah, dia gelisah, dia risau, dia galau gitu, guncang jiwanya.
dan Allah akan sibukkan dia dari apa-apa yang sibuk dari penyebab kebahagiaan. Sibuk dari penyebab kebahagiaan artinya dia lalai, tersibukkan oleh yang lain sehingga lalai dari penyebab kebahagiaan. Penyebab kebahagiaan adalah iman dan amal soleh. Orang yang seperti itu ketika banyak masalah, musibah, depresi, dia enggan ibadah, enggan amal soleh, enggan berdoa, ngalamun, malaweng, lari ke narkoba, lari ke mabuk-mabukan, lari ke dukun, lari ke tempat-tempat hiburan yang menyesatkan. Kayak gitu tuh ya. Tambah resah dia. Inilah dampak kedua, yaitu sempurnanya sabar dan bagusnya sifat ridho dia kepada Allah. Ketiga, wa min atharihi salamatul insan min amradil qulub kal hiqad wal hasad wa nahwihima li imanihi annal amra kullah bi taqdirillah wa annahu subhanahu walladhi a'tal ibad wa qaddara lahum arzaqahum fa'ata man sya'a wa mana'a man sya'a wal fadlu fadluhu subhanahu wal ita'u ata'uhu walihada yuqalu anil hasid innahu adu ni'matillahi ala ibadih. Ketiga, di antara dampak iman kepada takdir Allah adalah selamatnya seseorang dari penyakit hati seperti hasad, dengki, dan yang sejenisnya. Karena apa? Karena dia mengimani semua urusan atas takdir Allah. Allah mentakdirkan memberi sesuatu kepada seseorang. Rizki atau kesenangan lainnya. Kalau tetangga kita, orang yang kita benci dapat rizki, tiba-tiba uangnya banyak, mobilnya baru, rumahnya direnovasi, nikah lagi. Itu siapa yang mentakdirkan? Yang ngasih? Allah. Kenapa kita tidak itu dikasih? Allah yang menetapkan, ditahan rizki itu dari diri kita. Karena hikmah tertentu. Jadi semua karunia-karunia Allah, pemberian-pemberian Allah. Makanya kalau seseorang dapat rizki, Allah yang ngasih. Hiqad atau hasad atau dengki, benci terhadap rizki yang telah Allah berikan kepada orang lain. Makanya dikatakan kepada orang yang hasad, hasad itu adalah musuhnya nikmat yang Allah berikan kepada seseorang. Yang dia benci itu ketetapan Allahnya. Dan itu bahaya besar ya. Nah, orang yang iman kepada takdir nggak akan ada benci, nggak akan ada dengki. Oh, dia dapat uang banyak, Allah yang kasih. Pasti ada hikmah. Pasti nanti orang itu ketika diberi padahal dia durhaka akan menggunakan uangnya untuk kedurhakaan. Lihat aja nanti akhirnya tuh pasti buruk. Itu tuh dia nggak akan benci terhadap ketetapan Allah itu. Biarkan. Allah lebih tahu mana yang madarat, mana yang maslahat. Ya. Itu yang ketiga. Keempat. Wa min atharihi taqwiyatu azimatil amdi wa iradatihi fil hirsi 'alal khair wa talabihi wal bu'di 'anil syarr wal harab minhu. Di antara dampak dari iman kepada takdir adalah terkuatkannya tekad dan keinginan seorang hamba di dalam meraih kebaikan, mencari kebaikan, dan bersungguh-sungguh menjauhi semua keburukan dan menghindarinya. Tekad untuk meraih kebaikan tambah besar, tekad untuk menjauhi keburukan juga tambah besar. Karena imannya dia kepada takdir. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda,
ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Walakin qul qadarullahu ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu amal syaitan. Kata Nabi SAW, bersungguh-sungguhlah engkau untuk meraih apa yang manfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam hal itu. Jadi meraih manfaat harus sungguh-sungguh tuh. Jangan asal-asalan. Tong lengle, tong talangke, tong hararese bisi diteke. Bikin bete. Wala ta'jiz. Jangan lemah. Jangan mager, jangan PW. Lihat, kalau ada sesuatu yang menimpamu, musibah, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya tadi saya begini, niscaya tidak akan terjadi kejadian begini. Nggak boleh, itu menggugat takdir. Umpamananya ya, antum ini diajak ngaji yuk ke An-Nafi Ahrore masuk hujan. Oh hujan mas sore gitu. Tiris bisa masuk angin. Di jaket atau. Nanti pulangnya orang ngabaso. Malas akhirnya bolehlah dia. Ternyata apa yang terjadi? Jatuh, gubrak tuh. Kata antum tuh, seandainya kita tidak pergi, niscaya tidak akan jatuh begini. Itu nggak boleh karena mengugat takdir. Ini ketetapan Allah dan itu terbaik bagi kita. Seolah-olah takdir Allah untuk dia itu buruk dan madarat. Dari mana dia tahu kalau tidak pergi tidak akan jatuh? Mungkin di rumah jatuhnya bisa lebih parah loh. Gitunya, atau di rumah dapat musibah yang lebih besar gitu. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Jadi jangan sekali-kali berkata seandainya tadi saya begitu, niscaya tidak akan begini. Atau seandainya saya tadi tidak demikian, niscaya tidak akan kejadian demikian. Nggak boleh. Karena itu menggugat takdir. Tapi katakanlah qadarullah, inilah takdir Allah. Wa masya'a fa'al, apa saja yang Allah kehendaki pasti dia lakukan. Allah menghendaki kita pergi kemudian kita jatuh, itu kehendak Allah dan Allah sudah lakukan, itu sudah terjadi. Jangan berkata lau seandainya. Karena apa? Fa innal lau taftahu amal syaitan, karena perkataan lau, perkataan seandainya itu membuka amalan syaitan. 1, 2, 3, 4. Keempat itu ya. Sekarang kelima, athar yang kelima. Wa min athari husnu raja'illahi wa dawamu su'alihi wal iktsar min du'aihi li'annal umura kullahu biyadihi. Di antara dampak dari iman kepada takdir adalah bagusnya roja dia kepada Allah. Apa roja teh? Berharap. Jadi rasa harapnya akan tambah besar dan selalu berdoa, selalu meminta, memperbanyak doa. Karena seluruh urusan berada di tangan Allah. Jadi minta kepada Allah. Berharap dan meminta kepada Allah. Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud meriwayatkan sebuah hadis dari Muttarif bin Abdullah bin Sikhir. Dia berkata, Tadzakartu ma jima'ul khair. فإذا الخير كثير الصوم والصلاة وإذا هو في يد الله وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسأله فيعطيك فإذا جماع الخير الدعاء. Coba lihat. Kata Muttarif bin Abdullah bin Shikhir, aku ingat, aku
bukan mengingat-ingat, menelaah apa sih kumpulan dari kebaikan. Ternyata aku dapati kebaikan itu banyak, sholat, saum gitu ya. Ternyata semua kebaikan ada di tangan Allah. Dan apabila engkau tidak mampu meraih apa yang ada di tangan Allah, kecuali engkau harus memintanya, maka Dia akan memberimu. Maka aku temukan kumpulan kebaikan itu ternyata doa. Semua kebaikan ada di tangan Allah. Biadikal khairu. Di tangan engkaulah semua kebaikan. Kebaikan untuk kita, lahir batin, dunia akhirat. Maka untuk memperolehnya, berdoalah, minta. Ya Allah beri saya anu, ya Allah beri saya anu, ya Allah beri saya. Minta. Jangan terlalu mengandalkan kepada ikhtiar yang kita lakukan tanpa doa, tanpa minta. Doa dan minta termasuk ikhtiar syar'i yang sangat agung dan besar pengaruhnya. Oleh karena itulah di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, yang tadi ya. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Anas, berkata Anas berkata, karena Rasul SAW yukthiru ayyaqul, Nabi SAW sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Fakultu, aku bertanya, kata Anas, ya Rasulullah, amanna bik wa bima ji'ta bihi, fahal takhafu alaina? Wahai Rasulullah, kami semua sudah beriman kepadamu, beriman kepada ajaran yang kamu bawa. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Takut kami itu menyimpang atau gimana gitu ya? Apa kata Nabi SAW? Naam, ya. Sekarang ibadah, ngaji, amal soleh selama ada Nabi loh. Kalau Nabi sudah wafat, apakah dijamin bisa istiqomah? Kan gitu ya. Ada nggak setelah Nabi wafat kemudian orang-orang murtad? Banyak. Kata Nabi SAW, naam ya, aku mengkhawatirkan kalian. Kenapa? Innal quluba baina usbu'ain min asabillah yuqallibuha kaifa yasha. Karena seluruh hati manusia berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Allah balikan itu hati sekehendaknya. Sekarang Allah sedang memberi hidayah kepada kita untuk beriman dan beramal soleh. Besok lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Apakah masih istiqomah seperti ini? Belum tentu. Ada nggak ikhwan yang rajin ngaji sudah belasan tahun? Sekarang futur. Ikhwan ahwat ada yang begitu? Ada. Seandainya semua ikhwan sejak awal ngaji istiqomah, niscaya Masjid Raya juga nggak akan mampu menampungnya. Karena sekarang yang datang wajah-wajah barunya, yang lama pada kemana? Maut ente eta teh. Belum gitu ya, bukan ente gitu ya. Yang pindah ada ya memang, tapi yang masih di Bandung masih hirup banyak gitu ya. Tapi di kamaran. Ada yang 1-2 ketemu udah berubah gitu ya. Itu futur. Dulu ketika mahasiswa rajin ngaji, setelah sarjana dapat kerja plang gitu ya. Dulunya menjadi pionir kajian, menjadi panitia kajian, tukang surser pengumuman dan menyiapkan segala macam ya. Setelah beres lulus kerja di mana, berubah terkondisi oleh keadaan ya. Pas ketemu lagi sudah nutup dagu. Kenapa wajah nggak ditutup? Karena wajah nggak ada perubahan secara syar'i, ya janggut dikurut, celana nggak bisa ditutup tuh, ya.
Yang tadinya singkrang menjadi ngagapui seperti itu. Jadi banyak. Semoga kita sampai akhir hayat istiqamah ya. Allahumma rizukna husnul khatimah. Allahumma rizukna istiqamah wa rizukna husnul khatimah waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami istiqamah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah dan jadikan kami atas rahmat-Mu menjadi ahlul jannah. Amin ya. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjut kajian ini di hari Selasa yang akan datang. Afwan Ustaz, bolehkah orang tua pilih kasih pada anak-anaknya? Ibu lebih menomorsatukan anak laki-laki dibanding anak perempuan. Dibaliknya. Gak boleh. Wajib adil. Suatu saat Nabi SAW melihat seorang sahabat. Lagi duduk. Tiba-tiba datang satu anaknya. Memburu si laki-laki yang jadi ayahnya ini, disambut ya, dipeluk, dicium, kemudian didudukkan di atas paha kanannya. Dilihat oleh Nabi SAW. Tak berapa lama datang lagi anaknya yang lain. Sedikit beda usianya. Rendai tunji merinya. Memburu ayahnya, diambil dan didudukkan di pahanya yang kiri tapi tidak dicium. Apa kata Nabi SAW? Ma'adalta baina auladik. Kamu tidak berbuat adil kepada anak-anakmu. Yang satu dicium, yang satu enggak. Padahal ciuman itu. Nanti si yang tidak dicium, sama tidak diciumnya. Gitu. Arsi itu, gitu. Itu menimbulkan kecemburuan sosial. Bayangkan kalau dalam segala hal. Si ibu kalau ada makanan ujang ka dia. Torojol sinyinya emang kayak ka ditu we. Sakit hati enggak? Ya iyalah sakit hati. Enggak boleh orang tua pilih kasih. Harus adil, sama rata, sama rasa ya. Ingat ikhwan akhwat yang sudah punya cucu, yang sudah aki-aki gitu. Perhatikan perasaan anak-anak kita. Kalau anak-anak kita masing-masing punya anak, lihat perhatian kita, sikap kita kepada cucu-cucu. Jangan sampai ada yang satu merasa dilebihkan, dicucu emaskan daripada yang lain. Yang tersinggung siapa? Bapak ibunya. Itu rata-rata luput loh. Termasuk apa? Umpamanya ayah dengan anak-anak ini bikin grup. Di mana? Grup WA gitu ya. Kadang ada satu anak kita yang memposting foto cucu kita. Kita kasih komen, ih si cantik. Datang lagi. Anak lain memposting foto cucu yang lain. Oleh kita tidak dipuji. Tidak dikomentari cuek. Atau dikasih komentar, ya ini kopet. Yang sakit hati siapa? Kasih perhatian yang sama ya. Untuk menghindari kecemburuan. Saya sudah berusaha berbuat baik dan berbakti kepada beliau. Oh ini curhat. Serta tidak menampakkan kekecewaan dan sakit hati saya pada beliau. Bagaimana cara mengobatinya? Cari uzur. Kadang ada orang tua yang tidak peka. Bukan karena tidak sayang. Bukan karena tidak merata kasih sayang dan perhatian. Tapi kadang-kadang pas sedang memperhatikan salah satu anaknya, memang kondisinya lagi memungkinkan ngasih perhatian yang penuh. Pas giliran kita mungkin lagi disibukkan atau kondisinya tidak memungkinkan. Fahamilah, mafhumlah terhadap keadaan itu.
Pada hakikatnya orang tua sayang sama semuanya secara merata, tapi kadang-kadang anak-anak merasa dianaktirikan. Mungkin tadi dikatakan ibu lebih menomorsatukan anak laki-laki daripada anak perempuan. Ini perasaan anak perempuan. Mungkin si anak laki-laki nanti curhat ke saya, ibu saya lebih menomorsatukan anak perempuan. Saya mah anak laki-laki dicuekin tuh. Mungkin saja begitu nanti. Dua-duanya. Karena masing-masing ada pernah mengalami satu kasus yang berbeda dengan kasus lain. Di satu kasus ada kesan anak laki-laki dinomorsatukan. Di kasus lain ada kesan anak perempuan dinomorsatukan. Yang diingat oleh anaknya itu ketika orang tua menomorsatukan yang lain. Itu biasanya ya. Kasih uzur bagaimanapun orang tua tersebut orang yang paling berjasa bagi kita dalam hidup kita. Nanti pas orang tua sudah tua, sudah sakit-sakitan, butuh pertolongan, bantuan, perhatian dari anak-anaknya, berlomba. Jangan pak andal-andal. Sekali awe ngatu si ituan. Jangan, berlombalah. Dalam segala hal, orang tua kita butuh uang. Berapa? 5 juta. Ya perlu si anak-anak berembuk yuk 1 juta ewang gitu. Anaknya ada 5. Kalau kita punya, udah dari saya aja. Besoknya butuh lagi 3. Dari saya aja. Jangan sampai giliran itu si anu. Padahal kita ada budget. Ada uang itu. Saya aja terus. Ingat ini kesempatan emas untuk meraih pahala, ampunan dan menyenangkan. Birrul walidain. Jadikan itu sebagai momen untuk fastabiqul khairat. Berlomba dalam kebaikan. Berlomba. Bila perlu kita mengintip kepentingan keperluan orang tua yang tidak diketahui oleh saudara-saudara kita. Apa ini ayah dan ibu kita perlu? Langsung bisik kapihelaan ku batur. Nanti pahalanya keserobot sama saudara kita. Kalau mampu ya. Jangan pak andal. Kalau perbuatan maksiat manusia apa juga takdir Allah? Ya iyalah, makanya terjadi. Kekafiran orang kafir takdir Allah? Iya takdir Allah. Bagaimana kita menjawab jika ada orang yang mengatakan hal tersebut, yang merasa maksiat yang dia lakukanlah takdir Allah dan dia tidak merasa bersalah karenanya? Persis ini orang musyrik zaman baheula. Kata mereka ketika ditegur, kenapa kalian berbuat syirik? Ini kehendak Allah. Walau sya'allah ma asyrokna wala abauna. Seandainya Allah menghendaki, kita tidak akan musyrik juga orang-orang tua kami. Jadi musyriknya kami itu kehendak Allah, takdir Allah. Tidak boleh beralasan takdir dalam melegitimasi kemaksiatan. Nggak boleh itu ya. Nah, tapi kita harus berpikir kalau Allah menjerumuskan kita ke dalam maksiat, maka khawatirlah. Dan yakinlah itu karena kesalahan kita, karena keadilan Allah. Saya sering jelaskan, jangankan Allah, manusia saja, seorang bos di sebuah perusahaan punya banyak anak buah. Sikap si bos ke anak buahnya berbeda-beda. Ada yang di SP1, SP2, ada yang dikurangi fasilitasnya, diturunkan pangkat gajinya, ada yang dipecat. Ada juga yang dikasih reward, dikasih bonus, dikasih fasilitas, ditambah, dipromosikan jabatannya, naik gajinya. Perlakuan bos ke anak buahnya berbeda. Kenapa berbeda? Apakah karena zalim? Bukan, tapi karena prestasi kinerja anak buahnya. Kenapa ini di SP1, di SP2? Pasti melanggar. Tepupu atau kalau umpamanya kinerjanya baik di SP2 gitu, di SP1. Nggak mungkin.
Nggak mungkin ada karyawan dipecat kalau tidak memiliki kesalahan. Dan nggak mungkin ini dipromosikan, jabatannya naik, fasilitasnya ditambah, gajinya naik. Kecuali pasti ini karena apa? Prestasi. Jadi kalau si bos memecat anak buahnya, meng-SP, menegur, itu pasti karena kesalahan anak buahnya. Kalau ada yang dikasih reward, dikasih bonus, dikasih promosi, itu karena pasti prestasi. Itu manusia loh kepada orang. Apalagi Allah. Di kalangan hambanya ada yang disesatkan, ada yang dikasih hidayah. Kalau ada yang disesatkan itu pasti ada alasan. Gak mungkin tidak. Allah Maha Adil. Apa alasan dia disesatkan? Mungkin karena maksiat, karena ketidakikhlasan ketika beribadah, dicabut lagi hidayah. Tadi sudah dikasih hidayah. Ternyata hidayah ini dia sia-siakan. Akibatnya Allah cabut lagi hidayah. Dikasih keinginan untuk berbuat dosa dan maksiat. Itu sebagai hukuman. Lihat sabda Rasul SAW. Iyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Jauhi oleh kalian dusta karena dusta bisa menyeret pelakunya kepada fujur. Pakai F ya, bukan pakai B. Kepada fujur. Apa makna fujur? Ada dua. Pertama adalah khuruj anit ta'ah. Keluar dari ketaatan. Tadinya dia taat, sebelum berdusta taat. Setelah berdusta dia berhenti dari ketaatan. Tadinya dia rajin tahajud, saum Senin Kamis. Suatu saat berdusta. Tiba-tiba malam mau bangun tuh berat banget. Lalu muncul pikiran, sunnah iya, itu dosa, itu tahajud. Oke. Akhirnya kerek terus sampai subuh. Pas Senin Kamis biasanya walaupun tidak sahur tetap saum. Tiba-tiba asa lalelesnya, asa kabita ku seblaknya. Akhirnya gak jadi kan beda saum sunnah tedos. Akhirnya gak jadi. Berhenti dia dari ketaatan. Kenapa? Hukuman Allah karena dia sudah berdusta. Atau maksiat lain. Hidayah tahajud dan saum Senin Kamis dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fujur yang pertama makna. Yang kedua al-wuqu fil ma'asi. Terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak berani dia lakukan. Kalau umpamanya ada yang gibah-gibah, saya mah gak mau ikutan. Pergi gitu. Suatu saat dia berdusta. Tiba-tiba jadi berani ikut melakukan gibah yang sebelumnya tidak pernah dia lakukan. Nah itu makna fujur yang kedua, terjerumus ke dalam maksiat. Dua-duanya hukuman dari Allah karena kedustaan yang pernah dia lakukan. Jadi kalau Allah menyesatkan seorang itu pasti karena keadilan Allah. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu tah. Ini apa iklan ini? Ana bermaksud menjual tanah. Tuh. Ada yang minat? Qadarullah sudah 10 tahun belum laku-laku. Bagaimana memohon kepada Allah agar ditakdirkan tanah terjual sesuai harga? Kita tidak bisa memaksa Allah mentakdirkan sesuatu sesuai kehendak kita. Tapi tidaklah Allah mentakdirkan sesuatu kecuali Allah takdirkan juga sebab-sebabnya. Kalau Allah mentakdirkan kita kenyang, Allah akan takdirkan kita dapat makanan. Mustahil ditakdirkan kenyang tapi gak dapat makanan. Saya mau udah 3 hari 3 malam gak makan-makan, kenyang we, ada takdir tuh. Gak mungkin begitu. Kalau Allah mentakdirkan seseorang punya anak, pasti Allah takdirkan dia nikah. Jadi takdir yang terjadi
bersamaan dengan ditakdirkannya sebab-sebabnya. Maka berikhtiarlah melakukan sebab untuk meraih takdir yang kita harapkan. Kalau kita umpamanya menjual tanah atau rumah dan ingin segera laku, berikhtiar, berusaha untuk melakukan upaya-upaya agar cepat laku. Diiklankan, ya, minta tolong kawan-kawan, di-share di mana-mana gitu ya, diskon atau apa sebab-sebabnya, dan termasuk berdoa ya. Ya Allah, mudahkan saya dalam menjual properti ini dan seterusnya gitu ya. Maka itulah yang harus kita lakukan karena itu cara yang hissi, yang realistis untuk membuat tanah itu cepat laku. Ikhtiar lahiriah dan berdoa ya. Lebih afdal mana berdoa di waktu-waktu mustajab dengan doa bahasa Arab yang diajarkan Rasulullah SAW atau dengan bahasa Indonesia yang mencurahkan isi permasalahan yang sedang dialami? Seperti doa di antara azan dan qomat yang waktunya pendek. Apa doanya dengan bahasa Arab saja? Dengan bahasa Arab atau diambil di Quran Sunnah lebih afdal, lebih utama. Tapi kalau umpama kita tidak hafal dan tidak faham artinya lalu berdoa dengan bahasa kita, maka boleh. Dikabul enggak? Mungkin insya Allah dikabul ya. Apa perbedaan musyrik dengan kafir? Setiap yang musyrik pasti kafir. Tapi tidak setiap yang kafir itu musyrik. Musyrik menduakan Allah dalam hal ibadah. Dia ibadah kepada Allah tapi ibadah juga kepada selain Allah. Ke patung, ke bulan, ke bintang, ke ruh orang-orang yang sudah mati. Nyembah ke mereka, nyembah kepada Allah. Ini musyrik. Dan otomatis kafir, keluar dari Islam. Tapi kalau kafir belum tentu musyrik. Ya, dia menyembah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Tapi dia umpamanya tidak percaya kepada salah satu rukun iman atau rukun Islam. Dia tidak percaya kepada Al-Quran. Dia tidak musyrik karena hanya menyembah Allah. Tapi dia kufur karena nggak percaya kepada Quran. Atau tidak percaya kepada hari akhir. Atau tidak percaya kepada takdir. Pokoknya salah satu rukun iman tidak percaya. Atau tidak meyakini kewajiban 5 rukun Islam. Dia umpamanya ibadah sholat kepada khusus sunnah. Tapi tidak meyakini wajibnya saum Ramadan. Makanya dia tidak saum Ramadan. Dia kafir tapi tidak musyrik. Ya. Jadi kalau musyrik menduakan Allah dalam hal ibadah dan orang yang musyrik pasti kafir, keluar dari Islam. Tapi yang kafir belum tentu dalam bentuk menduakan Allah. Mungkin dia hanya beribadah kepada Allah tapi ada amalan lain yang membuat dia keluar dari Islam. Dua-duanya kafir dan musyrik keluar dari Islam. Bagaimana agar sholat tahajud pikiran tidak melamun kemana-mana? Kenapa hanya tahajud? Emang sholat fardu khusyuk gitu? Kalau tahajud nggak khusyuk, terus sholat lain khusyuk, berarti sudah tahu kiat khusyuknya tuh. Lakukan seperti yang dilakukan ketika sholat fardu gitu. Nah itu pertanyaan. Bagaimana agar tahajud pikiran tidak melamun? Lakukan seperti antum sholat fardu. Ya. Sholat fardu apalagi? Nanti ikuti kajian Ahad kedua di Al-Furqan, kiat meraih kehusuannya. Sudah berapa kali liburnya juga. Apakah takdir bisa dirubah? Bisa iya, bisa tidak.
Tergantung apa? Tergantung pemahaman makna ya. Takdir, karena takdir ketetapan Allah dan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz tidak bisa dirubah. Nah, lalu untuk apa kita berdoa dan berikhtiar? Doa dan ikhtiar termasuk bagian dari yang Allah takdirkan. Nasib bisa dirubah. Umpamanya seseorang awalnya miskin, bodoh. Terus dia berupaya, berdoa, bekerja, belajar, sungguh-sungguh. Berubah. Tadinya bodoh jadi pinter, tadinya miskin jadi kaya. Berubah. Apakah dia merubah takdir? Enggak. Itulah takdir dia. Tadinya awalnya dia ditakdirkan malas, ditakdirkan bodoh, ditakdirkan miskin. Lalu Allah kasih support, hidayah, ditakdirkan rajin, ditakdirkan kerja keras, ditakdirkan berdoa. Jadi doa, kerja keras, belajar juga itu bagian dari yang Allah takdirkan. Ditakdirkan jalan-jalannya dimudahkan oleh Allah. Mau belajar dipertemukan dengan guru yang bagus. Mau bekerja keras ditakdirkan, dipertemukan oleh Allah, dimudahkan bertemu dengan orang yang membimbing dia di bidang usaha. Akhirnya berubah. Dia tidak berubah takdir, tapi itulah takdir dia. Ya. Jadi sebab-sebab terakhirnya sebuah takdir adalah bagian yang Allah takdirkan juga. Ikhtiar yang dilakukan oleh manusia adalah bagian takdir Allah. Doa yang dilakukan oleh manusia bagian dari yang Allah takdirkan juga ya. Itu maknanya. Ustaz, saya sudah setahun lebih, ini kayak akhwat nih tulisannya ya. Cukup rapi dan baik. Saya sudah setahun lebih ngaji sunnah tapi celana saya masih isbal. Kalau ini akhwat, memang akhwat harus isbal. Harus isbal. Kalau enggak isbal kelihatan aurat. Mungkin ikhwan gitu. Bagaimana hukumnya isbal Ustaz? Karena anak masih ragu untuk merubah penampilan. Jangan ragu ya. Isbal itu haram. Terancam neraka. Mau sombong mau tidak ya. Kalau tidak sombong, sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ini juga ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Setiap izar itu sarung. Ya, atau izar itu segala sesuatu yang dipakai dari atas ke bawah. Bisa sarung, bisa celana, bisa gamis. Yang sampai menutupi dua mata kaki itu di dalam neraka. Itu nggak ada alasan sombong. Jadi ancaman cuma satu, neraka aja. Tapi kalau tambah sombong ada 4 azabnya. Berkata Nabi SAW, man jarra thawbahu khuyala'a lam yandurillahu ilaihi yawmal qiyamah wala yanduru ilaihim wala yuzakihim walahum azabun alim. Kata Rasul SAW, hadis ini sahih riwayat Bukhari dari Ummu Salamah, siapa orang yang mengulurkan pakaiannya karena sombong, ini adalah sombong, khuyala itu sombong, maka Allah tidak akan meliriknya, tidak akan berbicara kepadanya dan tidak akan membersihkannya, dan bagi dia azab yang sangat pedih. Jadi kalau dengan sombong 4 ancamannya. Kalau tanpa sombong hanya 1, neraka aja. Pilih mana? Pilih sombong atau tidak? Jangan dua-duanya, jangan isbal gitu ya. Nah, tapi Abu Bakar As-Siddiq pernah isbal, lalu kata Abu Bakar, ya Rasulullah kalau enggak saya tahan, ini isbal. Apa kata Nabi SAW? Lasta minal khuyala. Kalau kamu tidak termasuk yang sombong. Jadi Abu Bakar itu kalau pakai gamis ngagangsar ditahan. Kalau mengambil sesuatu atau menerima sesuatu isbal. Setelah itu gini lagi. Ini juga hadis sahih riwayat Imam Bukhari.
Ini dijadikan alasan kalau nggak sombong berarti boleh. Karena Abu Bakar nggak kepikiran, nggak luput dari perhatian kita. Dia kan Abu Bakar mah ditahan. Ini mah disengaja ditahan, disingsatkan. Apa bahasa Indonesia disingsatkan? Disingsatkan. Kalau ngambil sesuatu lepas. Dan itu kali terakhir Abu Bakar memakai pakaian itu. Sebelum tahu, setelah itu dipotong. Pakaiannya bukan kakinya, dipotong. Tidak isbal lagi. Tapi itu jadikan sebagai alasan ya. Nah, jangan sampai saya mah ada isbal, tapi nggak ada rasa sombong dengan isbal saya. Jangan fahami dan batasi makna sombong oleh pikiran kita. Dan kita mah menetapkan kriteria kesombongan teh semau kitanya. Ada orang teman gitu dari jauh, mau kemana, dari mana, mau apa, cuek, ngelirik pun juga tidak. Kita katakan sombong. Padahal yang begitu mah tuli, bukan sombong. Kan gitu ya. Seorang sahabat, ya Rasulullah, inna rajul yuhibbu ayyakuna thawbahu husnan wa na'lahu husnan. Ya Rasulullah, ada orang suka pakai sendal bagus, pakaian bagus, sombong enggak? Enggak. Kan gitu ya. Karena sombong itu batrul haq wa ghamtun nas. Nah, termasuk sombong dalam berpakaian adalah isbal. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, Nabi SAW menyatakan, iyyakum wal khuyala, iyyakum wal isbal fa innal isbala minal makhilah. Hindarkan oleh kamu isbal, karena isbal itu wujud kesombongan. Jadi sombong menurut syariat tadi meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Dalam berpakaian sombong menurut syariat isbal. Jangan dilawan, menurut saya mah tidak isbal. Menurut Nabi isbal, menurut saya mah tidak sombong, sorry. Menurut Nabi sombong dilawan, menurut saya mah itu sombong atuh. Isbal wayamah. Perkataan Nabi bahwa isbal termasuk kesombongan langsung terbantah oleh omongan kita. Coba. Jadi lebih mengutamakan pendapat kita daripada ucapan Nabi. Ingat nih ayat. Surah Al-Hujurat ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Hai orang-orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasul. Makna mendahului Allah dan Rasul itu mendahulukan pendapatnya daripada Quran Sunnah. Apa akibatnya? Nanti pahala kita terhapus loh. Allah berfirman dalam ayat keduanya, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi seperti sebagian kalian mengeraskan suara di atas sebagian lain, nanti terhapus amal-amal kamu tanpa kamu sadari. Yang dimaksud meninggikan suaranya di atas suara Nabi adalah lebih mendahulukan pendapat pribadi daripada ucapan Nabi. Termasuk isbal, kata Nabi, isbal itu sombong. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Abu Daud. Fa innal isbala minal makhilah. Isbal itu termasuk kesombongan. Itu kata Nabi. Sombong menurut syariat dalam hal berpakaian lah isbal. Kita bantah menurut saya mah datu sombong. Jadi tenan naon. Tuh coba bayangkan ya. Semoga yang bertanya ini sekarang langsung dipotong ya. Pulang dari sini ada tukang permak jin, makanya jin sangat takut kepada orang kayak gitu tuh. Takut dipermak ya. Apakah menyandingkan kata Allah dengan Gusti Pangeran dalam berdoa diperbolehkan? Sebaiknya hindarkan. Allah menyatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Allah memiliki asmaul husna, silakan kamu berdoa dengan menyebut asmaul husna. Asmaul husna itu banyak.
Kenapa Asmaul Husna tidak disebut? Yang bukan Asmaul Husna seperti Pangeran, Gusti disebut. Padahal itu bukan nama Allah. Ya, nama Allah banyak, tidak terbatas, tapi yang bukan nama Allah disebut-sebut. Seolah-olah nama yang Allah tetapkan untuk dirinya tidak berkenan dalam hati. Makanya tidak disebut, ini aja ya bikin-bikin Gusti dan Pangeran. Maka jangan ya. Terakhir ya. Bagaimana caranya agar kita selalu mendapat takdir yang baik, yang merupakan harapan dari semua kita. Nggak bisa. Karena takdir telah Allah tetapkan, sudah dicatat di Lauhul Mahfuz sebelum kita lahir, sebelum kita ada. Ya, yang harus kita lakukan ikhtiar, berupaya sebaik mungkin untuk meraih apa yang kita harapkan. Bila sesuai dengan harapan bersyukur, bila tidak sesuai harapan bersabar dan yakinilah inilah pasti yang terbaik yang Allah takdirkan untuk kita ya. Cukup sampai di sini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.